Tim, tancap gas. Apa? Dia salah nikah? Kok bisa begini? Ikuti mobil pengantin itu. Eva, aku tak akan melepaskanmu. Cepat, mereka kabur. Itu mereka menepi. Cukup, Eva. Cukup main-main ya. Saatnya menikah denganku. Kali ini kamu benar-benar keterlaluan, Eva. Sial. Sialan kau, Eva. Bos, tangan Anda. Aku tidak peduli, meski harus mengobrak-abrik seluruh kota ini. Seluruh negara ini, seluruh dunia sialan ini. Tim, temukan Eva. Siap, Bos. Nyonya Ashford, Nona Eva sudah di sini. Jadi kamu Eva Fox, wanita yang akan menikah dengan anakku? Senang bertemu Anda, Nyonya Ashford. Masuk. Dante Moretti sudah menguasai kota ini. Hanya aku yang bisa membebaskanmu. Dante, kamu akhirnya pulang. Lydia? Ngapain kamu di sini? Aku pengantinmu, Dante. Kalau aku nggak di sini, aku harus di mana lagi? Bukan. Pengantinku Eva. Seharusnya aku menikah dengan Eva. Jadi apa-apaan kamu di sini? Dante, kamu menyakitiku. Kamu nggak mau aku jadi pengantinmu. Aku mencintai Lydia. Aku berencana menikahinya. Lalu kenapa? Rasanya seakan semua hancur saat aku kehilangan Eva. Bukan itu. Aku hanya tidak suka dibohongi. Jadi katakan padaku apa yang terjadi. Eva yang memaksaku melakukan ini. Kamu tahu kan Victor Ashford koma? Ayahnya nawarin ayahku $100 juta untuk aliansi ini dan Eva jadi serakah. Dia ambil uangnya, lalu maksa aku untuk tukar posisi sama dia. Enggak. Eva nggak mungkin menukar aku dengan $100 juta. Dia tega. Kalau nggak percaya, kamu bisa cek sendiri rekening banknya. Enggak, aku enggak. Enggak. Aku percaya kamu. Syukurlah. Aku tahu itu. Aku tahu kalau aku masih yang paling kamu pedulikan. Oh, Dante. Aku mencintaimu. Dari dulu selalu begitu, tapi Eva kan kekasihmu. Dan aku cuma bisa memendam perasaanku sampai sekarang. Tapi sekarang Eva sudah nggak ada. Jadi kita menikah saja ya. Tentu saja aku. Ini kan yang aku mau. Kenapa aku nggak bisa mengatakannya? Hari ini berat banget. Kamu istirahat. Sial! Akhirnya bisa singkirkan Eva. Aku nggak boleh biarin Dante balik sama dia. Apa aku kurang baik untukmu, Eva? Makanya kamu ninggalin aku? Bos, saya sudah memantau pergerakan Nona Eva. Dia pergi dengan Mandy Ashford. Itu ibunya Victor Ashford. Dan kami sudah periksa rekening banknya. Dia menyetor $100 juta sebelum pernikahan Anda. Dia melakukannya. Dia memaksa Lydia untuk bertukar pengantin demi $100 juta. Iya. 5 tahun, Tim. Gak berarti buat dia. Sialan, kenapa aku peduli banget sih? Apa aku beneran cinta sama dia? Enggak. Aku gak tahan dengan kebohongan dan sandiwaranya. Sudah cukup. Gak ada yang boleh mempermalukan aku. Bos, saya tidak tahu. Saya cuma merasa Nona Eva bukan orang yang seperti itu. Menurutmu mungkin ada alasan lain. Apalagi? Lydia tidak mungkin bohong padaku. Lydia tertembak demi aku 5 tahun lalu. Kamu tahu kan? Tanpa dia, aku pasti sudah mati.
Tahan, Pak. Saya akan bawa Bapak ke ayah saya, Roman Vos. Dia akan menolong Bapak. Terima kasih. Aku berutang nyawa padamu. Itu dia kamu. Matilah kau. Bos! Bos! Lydia menyelamatkan nyawaku. Dia setia. Aku percaya sama dia. Eva, sialan. Entah apa yang ada di pikirannya. Sialan. Dia ngomong apa? Aku nggak pernah menyelamatkannya 5 tahun lalu. Sial. 5 tahun lalu Eva tertembak di bahu kirinya. Jangan-jangan dia salah orang. Bos mau saya cari Nona Eva? Buat apa? Buat apa? Siapa yang peduli sama si cewek matre itu? Kalau dia mau nikah sama mayat hidup, biarin saja. Ya Tuhan, aku harus nikah sama Dante sebelum dia tahu yang sebenarnya. Sialan. Kenapa sih aku nggak bisa lupain Eva? Eva, kamu kembali? Bukan. Ini aku, Dante. Lydia, sudah malam, sebaiknya kamu istirahat. Enggak. Aku mau... Dengar. Aku tahu kamu bersama Eva selama 5 tahun terakhir. Tapi... aku lebih seksi. Dan aku akan memuaskanmu dengan cara yang Eva tak akan pernah bisa. Dia ada di pelukanku. Semua yang kuinginkan. Tapi... Aku mau kamu mengambil keperawananku. aku nggak bisa. Kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba menolakku? Aku lagi nggak mood malam ini, Lydia. Maaf. Ini karena Eva ya? Padahal dia sudah meninggalkanmu demi orang gak berdaya. Kamu masih gak bisa melepaskannya. Lydia, jangan Kalau nangis. begitu jangan tolak aku, Dante. Di mana bekas lukamu? Aku dulu memang ada bekas luka di sana, tapi jelek banget, jadi aku hilangkan. Oh, masuk akal. Dante, caramu menatapku barusan menakutkan. Kamu gak percaya sama aku? Tentu saja, siapa lagi yang nyelamatiku selain Lydia? Apa sih yang aku pikirkan? Malam ini aku sedang tidak jadi diriku sendiri. Selamat malam, Lydia. Suatu hari, Dante, kamu akan jadi milikku. Siap, Bos. Bos, ini pusaka keluarga Moretti. Ini satu-satunya di dunia. Harganya 1 miliar. Bos yakin mau memberikan ini pada Nona Lydia? Aku berutang nyawa pada Lydia. Dan semalam aku menyakiti hatinya. Aku hanya ingin minta maaf. Tenang ya. Sebentar lagi, Dante akan berlutut dan memohon maaf dariku. Kamu yakin soal ini? Dante Moretti itu bos mafia yang kejam. Dan akhirnya, kita berhasil membuat Eva mau bertukar posisi denganmu.
Kamu harus buat dia jadi milikmu secepatnya. Memang itu yang sedang kulakukan. Percayalah, aku jauh lebih pintar daripada Eva. Dia itu cuma tahu caranya memberi, cara mengabdi. Padahal pria itu mendambakan sesuatu yang sulit diraih. Aku akan jadi jual mahal, memanipulasi perasaannya, dan tak lama lagi, Dante akan jinak, setia, seperti anjing kecilku. Kamu harus percaya pada putri kita. Eva sudah bersama Dante selama 5 tahun. Dia tidak pernah peduli padanya. Tidak sedikit pun seperti caranya peduli pada Lydia. Jangan samakan aku dengan si bodoh itu. Aku cuma perlu menangis sedikit, dan Dante akan melakukan apapun yang aku mau. Seperti di pesta waktu itu, aku pura-pura pergelangan kakiku terkilir, dan dia langsung menghampiriku. Oh. Dan waktu di perelahan, aku membakar lukisan milik Ibu Eva. Dan dia hampir membuat Eva dipukuli sampai mati. Wow, bos mafia yang kejam. Dia itu cuma anak anjing, dan hanya bergerak kalau aku yang menarik talinya. Ini baru putriku, cerdas dan cekatan. Gak seperti Eva, yang mewarisi sifat keras kepala ibunya. Tapi sejujurnya, dulu kamu hampir gak kenal Dante. Kok bisa dia sampai jatuh cinta sama kamu? Sini ku beritahu. Aku juga baru tahu belum lama ini. Si bodoh itu mengira aku yang menolongnya 5 tahun lalu. Dia nggak tahu kalau sebenarnya Eva yang menolongnya. Yang menolongku bukan Lydia. Ternyata Eva. Tapi tak ada bekas luka di bahunya. Kenapa ada mawar di sini? Dulu ini bekas luka. Aku mengubahnya jadi sesuatu yang indah. Bertahanlah, Tuan. Aku akan membawamu ke ayahku, Roman Vos. Dia akan menolongmu. Sialan aku. Aku salah selama ini. Eva yang menolongku, bukan Lydia. Sebentar lagi, seluruh keluarga Moretti akan jadi milik kita. Dante, kamu ngapain di sini? Lydia, kamu akan bayar karena sudah bohongi aku. Tapi tidak sekarang. Tidak semudah ini. Aku kesini cuma mau bawa ini nih buat kamu. Semoga kamu suka. Wow, ini pasti harganya mahal banget. Dante, aku nggak bisa. Ini berlebihan. Kamu bisa dan kamu harus. Karena kamulah hal terpenting dalam hidupku. Selalu. Terima saja. Kamu gak mau menyakiti perasaan Dante, kan? Baiklah. Terima kasih, Dante. Kamu baik sekali padaku. Nikmati selagi bisa. Ini tidak akan bertahan lama. Baiklah. Selamat malam. Kan? Apa aku bilang? Si bodoh ini pikir akulah yang menyelamatkannya 5 tahun lalu. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Eva yang menyelamatkannya. Gak usah Kau berjanji akan melindungiku. Tapi kau lebih memilih Lydia daripada aku. Selalu saja begitu. Selama bertahun-tahun, kau percaya kebohongan Lydia. Dan terus-menerus menyakiti Eva. Kau tidak lagi di bawah perlindunganku. Sialan. Sialan kau dan Moretti, dasar kau tolol. Aku belum pernah melihatmu seperti ini. Kau tidak apa-apa. Tim aku mau kau selidiki penyeranganku 5 tahun lalu. Aku sudah buat kesalahan besar.
tidurmu gelisah sekali. Aku buatkan lilin ini untukmu. Kupikir ini bisa membantumu istirahat. Ya Tuhan, nyaman sekali rasanya Eva. Aku tak tahu harus bagaimana rasanya tanpamu. Kalau begitu perlakukan aku dengan baik. Jangan bohong, atau aku pergi selamanya. Aku bersumpah, kau bisa pegang omonganku. Lihat, semua baju untuk pesta besok sudah kusetrika. Jangan lupa dipakai ya. Sialan. Dia benar-benar sudah pergi. Dia benar-benar meninggalkan semuanya. Eva, selama bertahun-tahun aku tak bisa hidup tanpamu. Anda tidak apa-apa, Tuan Moretti. Dari mana kau dapat ini? Tuan Moretti, ini pemberian Nona Eva. Gak mungkin dia memberikannya padamu. Dia selalu sayang hadiah dariku, gak mungkin dia kasih begitu saja. Sumpah, Tuan Moretti, Nona Eva memberikannya padaku sebelum dia pergi. Ini milik Anda. Oh, tidak. Aku tidak bisa terima ini. Ini terlalu berharga. Dan yang ini, buang saja semuanya. Loh, ini semua kenanganmu dengan Tuan Moretti. Dulu kamu selalu sayang dengan semua ini. Kamu tidak bisa membuangnya. Bisa. Semuanya. Antarkan ini langsung padanya dalam 3 hari. Jangan ada kesalahan. Sialan. Dia benar-benar sudah tak mencintaiku lagi. Enggak, dia nggak akan begitu. Dia nggak akan kasih itu ke kamu. Dia nggak mungkin pergi begitu saja. Dia terlalu mencintaiku. Nggak mungkin dia. Sialan. Ya Tuhan, jangan. Enggak. Dia nggak akan melakukan itu. Gak mungkin. Dia sudah pergi. Eva benar-benar pergi. Selama ini. Dan dia meninggalkan semuanya begitu saja. Bos, jadi kami sudah menyelidiki serangan terhadap Anda beberapa tahun lalu. Dan kami menemukan ini. Orang yang menyelamatkan Anda adalah Nona Eva. Ternyata Eva. Selama ini, aku buta banget. Aku bersumpah akan melindunginya. Padahal dia ada di sana. Apa yang sudah aku lakukan selama ini? Tuan Moretti, ada paket untuk Anda dari Nona Eva. Itu ada di ruang kerja Anda. Aku tahu dia gak akan pergi begitu saja. Sudah kuduga. Bos, Eva, di mana dia? Di mana? Dante, saat kau baca surat ini, aku sudah pergi. 5 tahun lalu, ibuku meninggal. Dan ayah membawa selingkuhannya beserta putrinya lalu mencoba mengusirku. Saat itulah kau menyelamatkanku. Dan aku jatuh cinta padamu. Kuberikan 5 tahun hidupku untukmu. 5 tahun sebagai kekasihmu. Aku percaya mungkin kau pernah mencintaiku. Atau suatu saat nanti kau akan melakukannya. Ternyata aku salah. Aku salah besar. Selama 5 tahun, lalu suci dan baik. Sementara aku hanyalah si manja yang gegabah. Berkali-kali kau memilihnya. Berkali-kali kau menghancurkan hatiku. Kupikir setidaknya kau akan menyayangi anak kita. Ternyata aku salah. Kau seret aku ke neraka demi Lydia. Malam itu kita kehilangan bayi kita. Kita punya anak. Semoga kau
bahagia karena mulai sekarang tak ada apa-apa lagi di antara kita. Aku membunuh anak kita. Aku membunuh anakku. Bos. Bos. Kamu berdarah. Kalau bukan karena Lydia, aku nggak akan menyakiti Eva terus-terusan. Anak kita nggak akan mati. Dia harus membayarnya. Sialan, dia harus membayarnya, Tim. Tolong aku. Tolong aku. Kumohon. Dante. Kau datang untuk menyelamatkanku. Seseorang menculikku dan mereka memukuliku. Kukira aku akan mati. Tolong lepaskan aku, cepat. Dante, ada apa? Kenapa kau menatapku? Aku tahu semuanya, Lydia. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Setiap kebohongan, semua yang kau lakukan untuk menyakiti Eva. Aku tahu semuanya. Jadi hentikan omong kosongmu. Aku mendengar semuanya di luar ruang kerja. Bukan kau yang menyelamatkanku. Itu Eva, tidak pernah kau. Dan Eva tidak pernah menindasmu. Kaulah yang menjadi dalangnya selama ini. Lelang itu kau lakukan hanya agar kau bisa membakarnya untuk memprovokasi dia. Aku tahu semuanya, Lydia. Jadi katakan yang sebenarnya. Baiklah. Kau tahu semuanya. Tapi aku melakukan itu karena aku cinta kamu, Dante. Karena aku mau bersama kamu. Memangnya apa yang salah? Sekarang Eva sudah tiada. Kita bisa bersama sekarang selamanya. Kamu sadar nggak apa yang sudah kamu rebut dariku? Anakku mati gara-gara kamu. Dante, jangan, kumohon. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan pernah menyakiti Eva. Dan anakku pasti masih hidup. Jangan sentuh aku, Dante, kumohon. Kita bisa punya anak sendiri. Dulu kamu pernah cinta padaku. Apa kamu lupa? Aku tidak pernah mencintaimu. Aku bahkan tak pernah mau menyentuhmu. Rasa sakitmu itu tak sebanding dengan penderitaannya. Harusnya kau kubunuh sekarang lalu memohon ampun padanya. Kau membunuh aku? Boleh. Tapi apa kau sanggup menerima kenyataan kalau ini semua salahmu? Diam. Bayi itu mati karena kamu, bukan aku. Memang aku mungkin menjebak Eva, tapi siapa yang sebenarnya menyakiti dia? Itu semua ulahmu. Siapa yang belikan aku lukisan itu? Siapa yang menghukum Eva dan membunuh bayi itu dengan tangannya sendiri? Kamu. Dan kau pikir dia bakal memaafkanmu? Mimpi saja, sayang. Dia nggak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Diam, sialan! Kau akan membayarnya 1000 kali atas perbuatanmu pada Eva. Sampai hembusan nafas terakhirmu. Dia nggak akan pernah kembali. Dia membencimu. Bos, tenang. Aku mau kau lenyapkan keluarga Vos dari muka bumi ini. Pesan penerbangan paling awal. Aku akan mencari Eva. Siap laksanakan, bos. Eva, tunggu aku. Kali ini aku gak akan mengecewakanmu lagi. Jadi disinilah keluarga Ashford tinggal.
tempat tinggalku mulai sekarang. Nona Eva, saya tahu kau bersama Dante Moretti selama 5 tahun. Dan saya kira Lydia Fox yang akan menjadi istri putra saya. Benar, aku dan Dante bersama selama 5 tahun. Tapi jujur saja sebenarnya orang yang paling dia cintai adalah Lydia. Jadi aku yang menyarankan pertukaran ini pada ayahku. Jujur saya tidak tertarik dengan kisah percintaanmu. Sekarang kau sudah memilih menikahi Victor. Saya harap kau merawat putra saya dengan baik. Saya jamin Nyonya Ashford. Begitu ya? Kalau begitu, ayo. Saya antar kau bertemu putra saya, suamimu. Ini putra saya Victor, dan sekarang suamimu. Saya harap kau segera hamil. Hamil? Hamil? Aku nggak bermaksud kasar, hanya saja... Victor mungkin koma, tapi dia sudah membekukan spermanya. Keluarga Ashford membutuhkan seorang pewaris. Aku mengerti. Mengingat kondisi Victor, kita tidak akan mengadakan pernikahan. Cincinnya sudah disiapkan sejak lama. Terima kasih, Nyonya Ashford. Kamu Victor Ashford. Kenapa wajahmu terlihat familiar? Dasar sialan, sini kau! Kalau ku tangkap, mati kau. Tuan, tolong bantu aku. Mereka nggak boleh menemukanku. Cukup berani juga masuk ke mobilku. Nekat juga cewek ini. Jalan, hindari mereka. Siap. Hampir saja. Makasih ya cowok ganteng. Ngomong-ngomong, namamu siapa? Hey Brian, cari tahu semua tentang cewek itu. Aku nggak nyangka. Ternyata kamu yang menyelamatkanku waktu itu. Sayang banget karena kecelakaan itu, kamu jadi koma. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Kita sudah menikah. Sebenarnya hari ini adalah hari pernikahan kita. Aku, Eva Fox, menerimamu, Victor Ashford, untuk menjadi suamiku. Selamat hari pernikahan, suamiku. Kamu sudah sadar? Jadi dok, bagaimana keadaannya? Jujur saja, ini keajaiban medis. Sekarang Pak Ashford masih agak lemah, tapi dengan istirahat dan rehabilitasi yang tepat, dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya. Ini luar biasa. Akhirnya kamu sadar. Ibu, dia... Ini Eva Fox, calon istrimu. Keluarga kita sudah mengatur perjodohan ini demi seorang pewaris. Tapi sepertinya takdir berkata lain. Kalian berdua sepertinya memang berjodoh. Oh, ini sudah larut malam. Kalian berdua sebaiknya istirahat. Kami biarkan kalian berdua. Istirahatlah. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Senang bertemu denganmu lagi, Eva. Kamu ingat aku? Kamu lompat masuk mobilku nggak seperti orang lain pada umumnya. Aku nggak akan pernah lupa. Walaupun aku nggak pernah sangka saat kita ketemu lagi, kamu jadi istriku. Iya, aku juga nggak nyangka. Jujur aja, pernikahan ini dijodohkan oleh keluarga kita. Aku ngerti kalau kamu nggak nyaman. Sebenarnya... Enggak, Iya. Dulu aku sebenarnya coba cari kamu. Tapi aku tahu kamu pacaran sama Dante Moretti. Jadi aku menjauh. Aku nggak mau melewati batas. Aku dan Dante, kami sudah putus. Benar-benar putus. Kalau begitu,
mau kasih aku kesempatan? Biar aku yang menjagamu. Aku tahu ini mendadak. Tapi kita bisa pelan-pelan. Nikah dulu, cinta bisa datang belakangan. Aku akan menjagamu seumur hidupku. Oke. Ayo kita coba. Bersama. Aku nggak nyangka dia masih sebugar ini. Suka lihatnya. Biasa saja. Bukannya kamu harusnya istirahat lebih lama? Kamu baru sadar dari koma. Tenang saja, kekuatanku akan segera pulih. Nggak bisa biarkan istriku menunggu kelamaan. Aku harus mandi dulu. Seriusan, gak ada celana dalam ganti. Aku bahkan gak sempat belanja. Pinjam aja deh, cuma sebentar. Eva, kamu beneran bongkar-bongkar celana dalamku? Aku ini cuma salah paham. Aku tadi jatuh telanjang bulat, tepat di atas suamiku. Eva, aku sih suka kita sedekat ini. Tapi sampai kapan kamu mau terus ngeliatin aku? Aku nggak ngeliatin. Merem, jangan ngeliat. Eva, aku ini suami kamu. Aku boleh mandangin kamu sesuka hatiku. Sama seperti kamu yang juga boleh mandangin aku. Aku mau kamu tahu. Aku mau kamu banget. Victor. Bilang aja kalau kamu nggak mau ini. Bos, bunga pesanan Anda. Ini bunga kesukaan Eva. Semoga ini bisa membuat hatinya lebih baik. Bos, saya dengar Victor Ashford sudah sadar. Dia menjadwal ulang pernikahannya dengan Nona Eva. Apa? Victor Ashford sudah sadar? Eva sudah 5 tahun mencintaiku. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Gak mungkin. Masuk. Aku punya kejutan untukmu hari ini. Kejutan apa? Ada cincin berliang dilelang hari ini. Namanya True Love's Kiss. Aku mau memenangkannya dan kujadikan cincin nikahmu. Tapi kita kan sudah punya cincin. Itu bukan dariku. Aku ingin memberimu segalanya. Dan pernikahan sejati yang pantas untukmu. Itu tidak cukup. Eva, apa-apaan kamu ini? Dante, kenapa kamu di sini? Eva, akulah pria yang kau cintai selama 5 tahun terakhir. Beraninya kau mencium bajingan itu? Aku hanya mencium suamiku. Apa urusanmu? Dengar baik-baik, Dante. Orang yang kau cintai, orang yang kau pilih, orang yang akan kau nikahi adalah Lydia. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak, Eva. Aku mencintaimu. Selalu begitu. Eva, aku salah paham. Kukira Lydia yang menyelamatkanku, tapi ternyata itu kau. Itu selalu kau. Dan itulah gunanya bekas luka itu. Di bahumu. Itulah buktinya.
Jadi, akulah yang menyelamatkanmu. Lalu apa bedanya? Kau pikir dengan mengatakan aku salah orang bisa menghapus penderitaan selama 5 tahun? 5 tahun memilih dia daripada aku, mempermalukan aku, menghancurkan aku. Dante, aku tidak mencintaimu lagi. Jangan cari aku lagi. Kami akan pergi ke pelelangan. Kami bisa terlambat. Kau dengar kata istriku. Jauhi kami, Dante Moretti. Eva, kau milikku. Kau selalu jadi milikku. Dan akan terus begitu. Hadirin sekalian, kini kita tiba di barang lelang terakhir malam ini. True Love's Kiss. Dipahat dari satu bongkah berlian kasar raksasa, melambangkan cinta abadi. Harga pembukaan $100 juta. 100 juta, 110, 120, 130. 200 juta. 200 juta dolar. Victor, apa itu tidak berlebihan? Tak ada yang berlebihan untuk istriku. Ada penawaran lebih tinggi. 200 juta dolar, 1 kali. 2 kali. 200 juta. 500 juta. 500 juta dolar. Siapa sih orang ini? Itu Dante Moretti, bos mafia California yang mau bunuh tanpa berkedip. Tunggu dulu, ngapain dia di sini? 500 juta dolar. Ada yang lebih tinggi? 600. Sudah, Victor. Gak ada gunanya bersaing dengan orang gila. Kalau dia mau buang-buang uang, biarin saja. Tapi aku mau kamu tahu. Aku tahu, kamu lakuin ini buat aku. Tapi cincin ini gak ada artinya dibanding kamu ada di sampingku. Baiklah, terserah kamu. Selamat kepada tuan ini. Cincin ini milik Anda. Eva, ini untuk kamu. Maukah kau maafkan aku? Dan menikah denganku? Dante. Astaga, 500 juta dolar. Lamaran yang luar biasa. Iya, tapi dia sebenarnya sudah menikah dengan Tuan Ashford. Ya Tuhan, ini bakal jadi runyam. Enggak. Aku nggak mau cincinmu dan aku nggak memaafkanmu. Eva, kamu masih marah dan aku paham. Tapi kalau kamu kasih aku satu kesempatan lagi, aku berjanji akan memperbaikinya. Akan kulakukan apapun. Memperbaikinya? Selama 5 tahun, aku jadi tameng untuk Lydia. Kamu menyakitiku berulang kali demi dia. Kamu memukuliku sampai setengah mati. Hanya untuk membalaskan dendamnya. Kamu membunuh bayiku. Aku tahu aku salah besar, Eva, dan aku minta maaf. Tapi kalau kamu bisa memaafkan aku... Jangan sentuh aku. Kamu menjijikan. Aku sudah jelaskan ini, Dante. Aku nggak mencintaimu lagi. Dan ya, aku akan punya anak lagi. Tapi bukan denganmu. Dengan suamiku, Victor Ashford. Itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal, Eva. Kamu juga hampir nggak kenal dia. Cukup, Dante Moretti. Iya, dia bersamaku selama 5 tahun. Dan yang kamu kasih cuma rasa sakit. Kamu nggak pantas berdiri di sampingnya. Eva sekarang istriku. Dan kalau kamu mendekatinya lagi, kamu bukan cuma bikin keributan. Kamu bakal mulai perang. Kalau begitu perang saja. Karena aku nggak akan pergi dari sini tanpa Eva malam ini. Apa kamu sudah gila? Aku sudah bilang, aku nggak ikut kamu. Ya, aku memang gila, Eva. Aku nggak peduli risiko dan kau harus ikut aku. Walaupun tempat ini berubah jadi pembantaian. Kalau begitu biarin aja. Astaga, aku cuma mau datang ke acara lelang. Aku nggak mau jadi korban perang Moretti Ashford. Aku mau pingsan. Nona Eva, tolong. Kamu harus melakukan sesuatu. Kami nggak pantas mengalami ini. Cukup. Aku akan ikut kamu.
Tapi cuma 3 hari. Habis itu kamu biarin aku pergi. Dan gak ikut campur lagi dalam hidupku selamanya. Setuju. Eva, enggak. 3 hari. Habis itu aku bakal kembali. Tolong, tunggu aku. Baiklah. Aku bakal nunggu kamu. Tapi kalau kamu nggak balik dalam 3 hari, bakal ada perang berdarah antara keluarga Ashford dan keluarga Moretti. Dan aku nggak akan berhenti. Lukisan itu... Lydia yang membakarnya. Aku lihat sendiri lukisan itu jadi abu. Memang. Tapi sudah aku perbaiki. Oleh ahli terbaik. Hasilnya hampir seperti semula. Hampir. Memangnya itu penting? Kalau sesuatu sudah hancur, ya tetap hancur. Mau diperbaiki seperti apapun tak akan bisa utuh lagi. Kau benar. Lydia sudah dihukum. Dia akan menderita seumur hidupnya. Kamu masih nggak ngerti juga ya? Orang yang paling menyakitiku bukan Lydia, tapi kau. Kamarmu nggak aku ubah. Setiap hari aku suruh bersihkan. Sini aku tunjukkan. Ini semua untukmu. Musim semi panas, gugur dingin setiap musim. Kamu nggak akan kekurangan apapun. Sama yang ini juga. Aku tahu kamu nggak suka kalau mutiara yang aku kasih. Aku janji lain kali, aku akan hati-hati memilihkan barang untukmu. Cuma ini. Apa? Kamu lupa sama anak kita yang gugur. Kata dokter, kita sudah bisa dengar detak jantungnya. Laki-laki atau perempuan, kita bahkan gak pernah tahu. Jadi, katakan padaku, apa kamu siapkan sesuatu untuk anak kita? Eva, aku benar-benar minta maaf. Sumpah waktu itu aku nggak tahu. Itu aja? Cuma dengan minta maaf, semuanya selesai begitu saja. Victor, aku juga kangen kamu. Sekarang, lepas celana dalammu dan bayangkan aku mencium seluruh tubuhmu. Iya, tepat sekali. Astaga. Kamu bikin aku gila. Tuhan, kamu cantik sekali. Eva, apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Berani-beraninya kamu masuk ke kamarku. Masuk kamarmu? Kamu itu pacarku, Eva. Bisa-bisanya kamu FaceTime sama pria lain. Dengar baik-baik, Dante. Aku sudah putus denganmu. Sudah lama sekali. Dan apa yang kulakukan dengan suamiku, itu bukan urusanmu. Aku tidak punya utang apapun padamu. Sekarang keluar dari kamarku. Sekarang juga. Tidak. Kamu itu milikku. Kamu mengerti tidak? Kamu sudah jadi milikku selama 5 tahun, Eva. 5 tahun. 1825 hari. Kamu mengerti tidak? Bagaimana bisa kau melupakannya? Aku tidak ingat. Sekarang, lepaskan aku. Tidak masalah. Akan kubuat kamu ingat. Akan kubuat kamu ingat. Caramu mendesah untukku. Setiap sentuhan, setiap ciuman. Eva, caramu terbuka untukku. Mengundangku masuk. Kalau kamu sudah benar-benar gila, pergilah jadi gila di tempat lain. Bukan di sini, bukan sama aku. Aku memang selalu gila, Eva. Kamu satu-satunya orang yang pernah bikin aku nggak gila. Cukup, Dante. Ini sudah selesai.
Nggak ada jalan kembali. Kenapa kamu nggak bisa menerima itu dan membiarkan aku pergi? Karena aku tak bisa hidup tanpamu. Eva, aku mencintaimu. Aku mencintaimu, Eva. Aku cuma belum sadar. Beri aku satu kesempatan lagi. Tolong, satu kesempatan lagi, Eva. Sesuai perjanjian kita. Hari ini, aku pergi. Dan kamu sudah berjanji, Dante. Aku akan menepati janjiku. Kamu bebas pergi. Tapi kamu punya satu pilihan lagi. Pilihan apa? Kamu tetap di sini dan mencintaiku. Atau kamu keluar dari pintu itu dan pergi bersama Victor Ashford. Kamu tahu pilihanku. Berapa kali pun kamu bertanya, pilihanku tetap Victor. Selalu Victor. Aku belum selesai. Kalau kamu keluar dari pintu itu, akan kulubangi dadaku sekarang juga. Kamu mengancamku dengan nyawamu sekarang. Kamu sudah gila. Aku akan lakukan apapun. Meskipun kesempatannya hanya 1%, itu akan berhasil. Aku ambil. Kalau kamu melewati pintu itu, ku tarik pelatuknya. Eva, kalau kamu nekat keluar akan kulakukan. Eva! Di kehidupan lain, aku tak akan kecewakanmu. Dia sama sekali tak menoleh. Bos, ayo cepat. Kamu nggak apa-apa? Eva, aku datang untuk menjemputmu. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Cuma sedikit capek. Ayo kita pulang. Bersama. Dante Moretti. Dia berhasil disadarkan. Pelurunya meleset dari jantung selisih 1 mm. Dia kehilangan banyak darah. Salah sedikit detak jantungnya dia bisa tewas. Mulai sekarang, jangan bilang apa-apa lagi tentang dia. Aku akan jadi ayah. Iya, kita akan punya bayi. Ini hadiah terbaik yang pernah aku terima seumur hidupku.